Halo guys, salam sejahtera dan luar biasa. Selamat datang di Merchang Channel. Gimana sih cara kita membaca suatu candlestick di sebuah emiten saham? Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Oke, hello guys. Jadi sebelumnya aku ingin cerita-cerita sedikit tentang kenapa aku lebih prefer pakai candlestick dibandingkan metode-metode lainnya. Jadi gini guys, kebanyakan investor dan traders ketika menganalisa itu lebih prefer memakai candlestick ini guys. Karena apa? Di candlestick ini fiturnya lebih lengkap. Salah satu contohnya, di candlestick ini tersedia tiang atau sebuah ekor ya guys di sini, yang menunjukkan bahwa itu nilai tertingginya. Ya, kita akan membahas itu lebih lanjut nanti setelah ini ya. Jadi gini guys, kalau di candlestick itu fiturnya lengkap, dan jika kita bandingkan di fitur garis, itu tidak ada guys. Jadi kosong di sini. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Lalu kita coba cek di fitur area ya. Sama guys. Jadi nggak ada ekor atau tiang di sini. Maka dari itu saya lebih prefer memakai candle. Oke, kelihatannya memang rumit, tapi ini memang lebih akurat dan signifikan ya dibandingkan yang garis dan area tadi. Kalau kita dilihat garis memang kelihatannya simpel, tapi informasi yang kita dapatkan itu jauh lebih sedikit dibandingkan kita melihat yang candle ini. Oke guys, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, aku ingin memberitahu kalian tentang basic dari candlestick tersebut. Jadi basicnya candlestick ini memiliki dua variasi warna, yaitu warna hijau dan warna merah. Warna hijau yang berarti open posisinya di garis bawah, dan warna merah berarti open posisinya di garis atas guys. Open posisi di garis bawah ini berarti akan ditarik naik ke atas sehingga membuat atau mencapai suatu nilai tertinggi pada hari itu guys. Lalu kenapa terciptanya sebuah ekor atau tiang warna hitam di sini? Karena gini guys, kalau warna hijau itu kan cenderung ke atas dan warna merah cenderung ke bawah. Kalau warna hijau cenderung ke atas berarti nilai open ini ditarik ke atas sehingga membuat suatu nilai terbaik atau nilai tercapai yang pernah dicapai pada hari itu, lalu closing di harga lebih rendah guys. Jadi terbentuklah sebuah ekor atau tiang yang kita sebut biasanya guys. Lalu untuk yang candlestick warna merah ini nilai opennya berbeda guys. Kalau candlestick warna merah nilai opennya di posisi atas dan closingnya di posisi bawah. Kebalikannya dari warna hijau. Jadi kalau warna merah ini opennya di daerah sini ya guys, lalu ditarik ke bawah sehingga membuat posisi terendah di sini guys. Lalu nilai closingnya naik sedikit guys. Jadi terciptalah sebuah ekor di sini. Maka dari itu, kalau saya bisa bilang, ekor ini seperti historical naik turunnya saham guys. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan dan memberikan sebuah contoh untuk kalian lebih memahami apa itu candlestick ya guys. Oke guys, di sini saya memakai emiten Bank BCA dan saya memilih metode candlestick ya. Jadi saya akan membuat suatu candle di sini, candle hijau, yang dimana berarti cenderung naik ya guys. Saya akan membuat sebuah ekor atau tiang di daerah sini guys. Apa maksud ekor itu guys? Gini, saya akan terangkan. Tadi sebelumnya saya sempat singgung di awal-awal tentang basicnya. Jadi untuk candle yang berwarna hijau ini open posisinya selalu di garis bawah ini guys. Di sini nilai opennya guys. Lalu untuk di garis atas ini nilai closingnya. Dan di garis warna biru ini nilai tertingginya. Kenapa ada garis atau ekor di sini guys? Jadi suatu saham selalu bertahap mulainya. Jadi dari sini diangkat naik sampai ke pucuk, lalu menjadi nilai tertingginya guys.
Jadi nilai tertingginya 34.100. Di situ belum nilai harga closingnya guys. Kan masih ada closing itu. Kita akan mencari nilai closingnya guys. Nah, di sini kita sudah lihat nilai closingnya di daerah sini. Nah, di sini nilai closingnya guys. Nilai closingnya di harga sekitar 33.850. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kenapa ada nilai atau ekor di sini guys? Karena candle tersebut pernah mencapai nilai tertinggi di sini. Pernah naik hingga tertinggi di daerah sini guys. 34.100. Itulah yang membuat sebuah ekor ini terwujud ya guys. Terwujud bahasanya. Ada gitu loh guys. Jadi seperti historicalnya. Oh, berarti sebuah candle ini pernah naik di harga tersebut. Lalu di closing di harga ini dan opennya di harga ini. Lalu bagaimana dengan yang warna merah? Sebenarnya warna merah itu sama seperti kejadian ini guys. Oke. Jadi warna merah itu sama ya guys kalau saya bilang ya. Gini guys. Jadi warna merah ini kebalikannya ya guys. Berarti nilai opennya di posisi atas dan nilai closingnya di bawah. Lalu sisanya ini berarti harga terendahnya ya guys. Selalu bertahap ya guys. Kalau saham itu selalu bertahap pergerakannya. Ditarik ke bawah, lalu terciptalah sebuah nilai terendahnya di daerah sini. 33.125 perak. Ini masih belum nilai closingnya. Lalu di closing di harga ini guys. Ya sekitar sini. 33.850. Jadi terciptalah sebuah tiang atau ekor di sini guys, seperti historicalnya di sini ya guys. Nah di sini tuh. Nah berarti ini namanya sebuah tiang atau pernah di posisi terendah, yaitu di posisi 33.125 perak. Maka dari itu saya menyarankan menggunakan candle karena kita bisa tahu guys di mana saja nilai terendah dan nilai tertinggi dari suatu candle tersebut. Maka dari itu kebanyakan seorang trader atau investor menganalisa menggunakan candle bukannya menggunakan garis tersebut guys, karena fiturnya kurang lengkap tuh guys. Sebagai contoh gini guys. Oke guys, sebagai contoh saham LPKR ya guys. Jadi saham LPKR ini kita bisa lihat untuk candlestick warna merah ini berarti dia nilai opennya di daerah sini guys. Nilai opennya di daerah sini. Oke, maaf ya. Jadi open posisinya di sini lalu ditarik ke bawah sampai di harga daerah sini guys. Jadi dari sini open posisi, lalu ini harga terendahnya yang pernah dicapai. Lalu daerah sini itu daerah closingnya guys. Nah, udah paham ya? Jadi nilai open, nilai closing, nilai terendah. Coba kalau kita lihat di garis ya guys. Tuh, kita kelihatan guys. Mana nilai opennya, mana nilai rendahnya, mana nilai paling terendah, mana nilai closingnya. Kita tidak akan tahu. Coba kalau kita lihat di area guys. Sama saja. Jadi, saya bisa simpulkan bahwa yang paling efektif yaitu candlestick guys. Oke, untuk yang warna hijau ya. Sekarang warna hijau. Jadi di sini nilai open candlestick warna hijau ya guys. Jadi di sini nilai open lalu ditarik ke atas sehingga membuat suatu nilai tertinggi dan plus harga closing. Lalu kenapa ini ada seperti ekor di bawah berwarna hijau ini? Jadi dia sempat turun guys. Saham ini sempat turun di harga ini guys. Tuh. Dia sempat turun di harga ini tapi dia menguat sehingga naik lagi guys, tembus sehingga candlenya berwarna hijau. Kalau seumpamanya seperti ini guys ya, seperti ini, berarti opennya di sini lalu turun sehingga membuat ekor di sini. Ya kurang lebih seperti itu ya guys. Jadi saya bisa simpulkan bahwa candlestick ini termasuk cara kita menganalisa yang paling efektif dan
ya strategis ya guys, kalau kita bisa bilang. Oke guys, sekian dari saya video kali ini untuk hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga bermanfaat untuk analisa lebih jago lagi. Keep watching and keep positive. King Rico, come and say hello. I'm right here for you. With all my rules. 不得不高温少年，直到哥，好几个没。